Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Aw kasayyibin minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Al-Baqarah. Wa qala al-muallifu fihi ay sayyibi dhulumatun. Ini tafsir masih surat Al-Baqarah. Fihi ay fis sayyibi dhulumatun. Dalam hujan itu dhulumatun ada kegelapan. Jam'u dhulumatin jamaknya kegelapan. Wa ra'dun dan juga ada gledek atau gluduk atau halilintar. Huwa sautu yaitu suara alladzi yasma'u minas sahabi yang didengar dari awan. Wa barqun dan di dalam hujan itu wa barqun ada kilat. Yakni narul lati takhruju minhu yaitu cahaya atau api yang keluar darinya dari sahab atau dari mendung. Ini mana-mana yang ada dalam ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barq, surat Al-Baqarah. Qala Ibnu Abbas berkata, sahabat Ibnu Abbas, ar-ra'du ismu malakin. Ra'ad itu adalah nama malaikat yasuku sahabah yang menggiring mendung. Wal barqu lama'anu sautin. Yang namanya kilat itu lama'anu sautin adalah cemleret atau apa? Sautnya cemeti. Cemleret itu apa sih? Lamaan. Tes itu apa namanya itu? Kilap. Bisa kilap. Kilap cemeti atau kilap pecut min nurin yasjuru bihi sahaba. Dari cahaya yang malaikat itu menggiring dengannya as-sahaba akan mendung. Wakilah yang katakan ar-ra'du ismu malakin. Ada yang juga qaul mengatakan bahwa ra'ad itu adalah nama malaikat yasjuru sahabah yang menggiring awan. Idza tabaddadat jama'aha wa dhammaha. Ketika dia terpisah-pisah jama'aha maka malaikat itu mengumpulkannya wa dhammaha dan ia mengumpulkannya. Fa idza stadda ghadabuhu maka ketika sudah menjadi kuat apa ghadabuhu marahnya yakhruju min fihi an-naru maka keluarlah dari mulut malaikat itu an-naru cahaya atau api. Fahiyal barqu itulah kilat. Waswa'iqu dan juga gledek. Waqila dan dikatakan ar-ra'du tasbihul malaki. Ra'ad atau halilintar, gledek itu adalah tasbihnya malaikat. Waqila ismuhu dikatakan itu nama malaikat ar-ra'ad. Jadi ini penafsiran tentang lafaz ar-ra'ad. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barq, kilat. Kalau kita baca penafsiran ini kemudian kita renungkan, memang di langit itu makhluk-makhluk Allah gede-gede banget, besar-besar banget. Kan kalau bumi itu, taruhlah bumi itu bola bekel gitu ya. Ini makin ke atas kan makin luas sebenarnya. Bola bekel segitu aja. Nah, di luar bola bekel itu makin luas. Dan di situ itu makhluknya gede-gede. Tidak ada, kata Rasulullah SAW ketika Mi'raj, tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud pada Allah. Itu saking gedenya itu langit, luasnya itu langit. Dan itu malaikat semuanya dengan ibadahnya masing-masing. Gede-gede banget. Enggak kayak kita kecil, ini gede-gede banget. Dan itu penuh dan memang besar-besar. Jadi makna di sini atau penafsiran di sini kalau dibilang ar-ra'ad halilintar itu adalah api yang keluar dari mulut malaikat atau cemeti tadi adalah kilapan cemeti yang dipecutkan oleh malaikat. Ya bisa benar karena malaikat gede banget. Ya kalau jin mah paling gede siapa sih jin? Genderuwo kan jin tuh ya, paling sepohon sawo segitu, paling gede. Jadi takut juga dia sama malaikat. Takut juga orang gede banget malaikat. Takut juga. Jin paling gede siapa? Malaikat gede-gede banget. Maka ini yang giring awan, ya kemudian keluarin kilat. Kalau kilat, masya Allah, saya kalau lihat kecil banget ya kita ya. Kecil banget dan itu cemeti atau kilat
apa pecutnya segitu, gimana yang megang itu, segede apa yang megangnya, Masya Allah, kecil banget. Itu kalau dalam keadaan hujan. Naik pesawat kita lihat udah sampai atas. Siapa yang bisa nyelamatin kita? Bukan Allah, jatuh ya. Dan kita lihat situ kecil banget kecil banget di situ. Dan di luar bumi ini ada makhluk Allah yang besar-besar, kita kecil banget rasanya. Maka penafsiran yang antara lain disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, ini benar sekali kalau disebutkan Ra'ad itu adalah malaikat yang menggiring awan. Awan kan segitu gedenya, yang giring ya berarti lebih gede. Gak mungkin yang giring itu lebih kecil dibanding yang digiring, kan gak mungkin. Gede-gede memang. Emang gak sempit, luas langit mah. Gak kayak Kebayoran atau Ceger, luas. Dan di sana Bang Agun gak ada sertifikatnya tanah. Jadi jangan terus bikin blok-blok nih, coupling gua nih sebelah mana, langit yang sebelah sini, nggak ada. Luas banget. Mau dagang ya, lapak di sana. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sa'iqi. Orang-orang munafik itu yaj'aluna menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, ke dalam telinga mereka, minas sa'iqi, dari suara jam'u sa'iqatin, suara yang keras. Wa hiya sayhatu, yaitu suara atau teriakan, allati yamutu kullu man yasma'uha, yang mati siapa orang yasma'uha yang mendengarnya, au yusha alaihi, atau minimal pingsan. Wakila as-sa'iqatu, dikatakan as-sa'iqatu, sa'iqah itu qit'atun minal adabi, adalah potongan siksaan yang zirallahu ala man yasha, yang Allah turunkan kepada orang yang Allah kehendaki. Yaj'aluna asabi'ahum minas sa'iq, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sa'iq. Jadi perumpamannya orang-orang munafik itu kalau mendengarkan Al-Quran, dia itu seperti orang-orang yang takut dengan suara kenceng, karena minimal pingsan, atau parahnya lagi bisa sampai mati saking kencengnya itu. Jadi begini, itu suara kenceng tuh begitu, bisa bikin pusing. Orang son aja kadang begitu ya pusing banget, gitu, gak enak banget. Nah itu bisa ada yang sampai bikin mati suara itu. Nah, kenapa? Iya, lama-lama tuh bisa sakit, bener. Itu lama-lama bisa, itu juga pingsan, kalau pingsan mati malah itu. Nah orang-orang munafik diumpamakan seperti itu. Saat mendengar Al-Quran, dia tutup tangannya karena takut, khawatir terhadap ayat-ayat Allah itu. Nah, suara kadang disebut sebagai sa'iqah, jamaknya sa'iq. Kadang disebut juga dengan sayhah. Ini adalah siksa Allah, sebagian siksa Allah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Yang Allah turunkan itu enggak malaikat yang banyak, enggak. Cuma satu teriakan untuk malaikat doang. Malaikat teriak doang. Teriak sekali doang itu mati semuanya, bisa. Mati semuanya. Jadi enggak perlu didatangkan wa ma anzalna min jundim minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kami tidak pernah menurunkan berpeleton-peleton pasukan dari langit, enggak pernah. Cuma satu yang teriak gitu aja mati semuanya udah. Itu saking gedenya itu. Nah, orang-orang munafik diumpamakan tadi, mereka takut dengan suara, akhirnya menutup kupingnya. Itu gambaran mereka saat mendengarkan Al-Quran. An Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a sautar ra'di wa suwa'iqi, bahwasannya kata Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah ketika mendengar sautar ra'di, suara halilintar atau geledek, waswa'iqi, dan suara gemuruh, qala, maka bersabda atau berdoa Rasulullah,
Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalik. Ini doa mendengarkan geluduk. Kalau dengar geluduk, ini doanya. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi adzabik wa afina qabla dzalik. Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, janganlah engkau bunuh kami bi ghadabika, dengan murkamu. Wa la tuhlikna bi adzabik, dan jangan engkau binasakan kami dengan siksamu. Wa afina qabla dzalik, dan selamatkanlah kami sebelum itu semuanya. Jadi disunahkan waktu kita dengar halilintar atau geledek, Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi adzabik wa afina qabla dzalik. Akhrajahu Tirmidzi. Wa qala haditsun gharib. Ada yang mengatakan ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menyebutkan ini hadis gharib. Hadarul maut, karena takut mati, ay makhafatal halaki, takut binasa. Allahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Ay alimun bihalihim, Allah mengetahui tentang keadaan orang-orang kafir. Wakilah, dan dikatakan yajma'uhum wa yu'adzibuhum, maksudnya Allah akan mengumpulkan mereka, wa yu'adzibuhum, dan juga mengazab mereka. Allah meliputi semua keadaan orang-orang kafir. Mau lagunya seperti apa, mau lagunya kayak apa, itu orang-orang kafir ditutup telinganya, nggak mau mendengarkan Al-Quran, takut terhadap ayat-ayat yang dibacakan pada mereka, kemudian menggunjing Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Itu tetap Allah tahu semuanya. Allahu muhitum bil kafir, Allah meliputi semua perbuatan-perbuatan mereka, itu semuanya ada dalam CCTV-nya Allah, maksudnya dalam pantauannya Allah. Dan Allah akan mengumpulkan mereka, akan mengazab mereka, orang-orang kafir itu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, yakadul barqu, hampir kilat itu, ay yaqrubu, maksudnya hampir dekat. Yuqalu kada yaf'alu wa lam yaf'al, maksudnya diucapkan kada yaf'alu, dia hampir melakukan, walam yaf'al, tapi dia tidak melakukannya. Jadi kada yakadu itu artinya hampir kilat itu, yakhtafu absarahum, menghapus atau mencabut absarahum, penglihatan mereka. Ai yakhtalisuha, maksudnya mencabutnya. Wal khatfu istilabu syai'i bisur'atin, yang namanya khatfah itu istilabu syai'i bisur'atin, adalah mencabut sesuatu dengan cepat. Orang-orang kafir itu kalau mendengarkan Al-Quran atau mendengarkan kabar-kabar tentang orang Islam di Madinah, rungsing sendiri, galau sendiri, ia jadi resah sendiri, risau sendiri. Gambarannya itu seperti orang yang kalau hujan ada geledek ditutupin, wah puyeng. Lihat Muhammad menang lagi, orang Islam tambah banyak, puyeng lagi. Atau gambarannya itu orang kafir seperti orang yang melihat kilat. Orang yang melihat kilat, hampir saja kilat itu mencabut penglihatan mereka, jadi buta, bikin mereka buta. Ini majas atau metafora yang diberikan Al-Quran terhadap untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu sangat takut kepada cahaya Islam, sangat takut kepada gemilangnya perjuangan orang-orang mukmin, sampai-sampai mereka itu takut. Karena takut dengan cahaya itu, mereka takut cahaya itu kemudian mengambil mata mereka sampai mereka buta. Kullama aymata jaa adha'alahum, kullama jaa, ketika cahaya itu menerangi, ketika kilat itu menerangi mereka, ya'nil barqu yakni menghendaki siapa Allah al-barqa, akan kilat, masyau fihi, mereka berjalan fihi dalamnya, ay fi dhaatihi, dalam pencahayaannya, barq, wa nurihi, dan cahayanya. Wa idza adzama alaihim qamu, dan ketika mereka gelap, adzama, ketika dalam gelap, alaihim, atas mereka, qamu, mereka berdiri, ay waqafu mutahayyirina, mereka berdiri dalam keadaan bingung. Wa hadza mathalun akhar daraballahu ta'ala munafiqin, ini adalah contoh lain atau analogi lain yang Allah sebutkan untuk orang munafik. Orang munafik tadi perumpamannya seperti orang yang mendengar suara takut. Nah, kemudian perumpamaan berikutnya, orang munafik itu seperti orang yang
melihat cahaya kilat, harapannya kilat itu cahayanya akan ada terus. Kalau ada terus kan berarti dia nggak khawatir, nggak nubruk jalannya, terang terus udah nyala terus yuk enak, nggak ada kekhawatiran. Tapi enggak, ini yang dialami oleh orang-orang kafir ini terus itu cahaya-cahaya yang bisa menerangi mereka tapi sangat singkat. Senang sedikit, senang begitu senang tahu gelap lagi, khawatir lagi, takut lagi. Itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga demikian. Pernah kita bahas juga dalam pertemuan yang lalu. Orang-orang munafik itu saat melihat Nabi Muhammad tetap menyambut mereka, kemudian orang-orang Islam juga tetap tidak kasar kepada mereka, itu seolah melihat kilat tadi. Jadi dalam hatinya untung, syukur, belum ketahuan juga. Tapi setelah itu takut lagi. Jadi seperti orang ada kilat, wah kelihatan semuanya, untung, jelas. Tapi setelah itu takut lagi, khawatir lagi, karena memang nggak ada yang tahu. Maksudnya memang Nabi Muhammad memang basam, Nabi Muhammad memang mukanya aja senyum, bukan bibirnya yang senyum tapi mukanya. Nabi Muhammad memang ramah. Orang-orang Islam juga memang diajarkan oleh Nabi Muhammad selama tidak ada indikasi bahwa dia itu munafik, nggak boleh dihukumi sebagai orang kafir, biasa-biasa aja. Itu cahaya-cahaya seperti cahaya kilat. Jadi mereka ada perasaan untung, syukur, nggak ketahuan. Tapi tetap kekhawatiran setelah itu menjadi kekhawatiran yang menakutkan. Jadi rasa takut yang bahkan bisa membunuh mereka. Ini perumpamaan kilat untuk orang-orang munafik. Kilat ini seperti cahaya yang mereka harapkan tapi ternyata hanya sebentar. Dan setelah itu mereka kembali dalam kegelapan dan kembali merasa takut, khawatir ada kabar tentang mereka dari Allah, ayat Al-Quran, khawatir turun ayat tentang mereka. Tapi enggak, Nabi Muhammad tetap menjaga itu. Walaupun Nabi Muhammad tahu namanya, ada daftarnya, ada nama-nama orang munafik udah Allah tunjukkan. Tapi Muhammad nggak pernah mengumumkan itu, nggak pernah diumumkan Nabi Muhammad. Dasarnya kedengkian orang-orang munafik itu. Kenapa? Dasarnya kedengkian berarti. Kedengkian mereka. Pasti itu kedengkian biasanya. Bisa dengki karena kepemimpinan, bisa juga dengki ya karena macam-macam, kekayaan, macam-macam. Karena pengen nabi terakhir dari kaum sebelah gitu. Iya, ada juga yang seperti itu. Atau nggak usah jauh-jauh, pengen yang jadi nabi dia gitu. Kenapa jadi Muhammad? Karena orang munafik kan Muhammad aja, apalagi dalam hati, kenapa jadi Muhammad? Kenapa bukan saya, kan pantasan saya. Orang munafik gitu. Wa yutamsil annallaha azza wa jalla syabbahahum min kufrihim, wallahu a'lam bishawab. Fatihah.